Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Made Sukaryawan MSI PhD dan Ibu Dr. Diah Kartikasari MSI selaku dosen pengampu mata kuliah biokimia. Kami mahasiswa Universitas Sriwijaya jurusan Pendidikan Biologi angkatan 2022 kelompok 10 kelas Indralaya A. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai biosintesis lipid. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Emilia Prananda dengan NIM 06091182227002 dan rekan saya Nia Damiati, NIM 06091182227059. Saya Aureli Song Putri dengan NIM 06091182227008. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks peranan metabolisme asam lemak dalam kehidupan sehari-hari. Hasil akhir dari pencernaan lipid adalah asam lemak, gliserol, monogliserida, digliserida, serta sisa trigliserida. Makhluk hidup mensintesis triasilgliserol atau trigliserida dimulai dari pembentukan trigliserofosfat baik dari gliserol maupun dari dihidroksi aseton fosfat. Gliserofosfat yang telah terbentuk bereaksi dengan 2 mol asil koenzim A membentuk suatu asam fosfatidat. Reaksi hidrolisis asam fosfatidat ini dengan fosfatase sebagai katalisis menghasilkan 1,2 digliserida. Asilasi terhadap 1,2 digliserida membuat molekul asil koenzim A akan terikat pada atom C nomor 3, sehingga terbentuk trigliserida atau triasilgliserol. Lemak dapat membantu menurunkan berat badan. Lemak yang dikonsumsi adalah lemak baik atau lemak tak jenuh. Caranya dengan mengurangi asupan karbohidrat dan menggantinya dengan konsumsi lemak baik. Jangan mengkonsumsi lemak jenuh di atas 10% dari energi total, karena akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah koronel yang dapat menyebabkan serangan jantung dan stroke. Untuk prosedur proyeknya yaitu pertama, pelajari dan pahamilah materi mengenai biosintesis lipid. Kedua, jelaskanlah proses biosintesis lipid yang terjadi pada makhluk hidup. Dan ketiga, edit video dengan semenarik mungkin. Proses biosintesis lipid terjadi dalam 3 langkah. Langkah yang pertama adalah produksi asetil koenzim A dan NADPH. Asetil koenzim A akan diubah menjadi sitrat. Kemudian sitrat akan menembus mitokondria sampai ke sitoplasma. Di sitoplasma, sitrat akan dipecah oleh sitrat liase menjadi asetil koenzim A dan oksaloasetat. Oksaloasetat akan diteruskan membentuk malat, sedangkan asetil koenzim A dilanjutkan ke pembentukan molonil koenzim A dari asetil koenzim A. Selanjutnya, langkah kedua adalah pembentukan molonil koenzim A dari asetil koenzim A. Asetil koenzim A dikarboksilasi menjadi malonil koenzim A oleh asetil koenzim A karboksilase. Malonil koenzim A nantinya akan mendonor 2 unit karbon untuk ditambahkan ke rantai asam lemak yang sedang tumbuh pada kompleks asam lemak sintase. Proses pembentukan ini akan membutuhkan vitamin biotin. Reaksi ini terjadi dalam 2 tahap. Tahap yang pertama adalah karboksilasi biotin yang membutuhkan ATP, dan tahap kedua adalah pembentukan molonil koenzim A dengan pemindahan gugus karboksil ke asetil koenzim A. Kemudian, proses yang ketiga yakni reaksi kompleks sintesis asam lemak. Gugus asetil dari asetil-CoA akan dipindahkan ke gugus fosfopanteteinyl sulfhidryl ACP pada satu subunit. Kemudian ke gugus siteinyl sulfhidryl pada subunit yang lainnya. Gugus malonil dari malonil-CoA kemudian melekat ke gugus fosfopanteteinyl sulfhidryl ACP pada subunit pertama. Gugus asetil dan malonil berkondensasi sehingga menyebabkan pelepasan gugus karboksil malonil sebagai karbon dioksida. Kemudian sebuah rantai C4 akan melekat pada gugus fosfopanteteinyl sulfhidryl. Rantai asil lemak 4 karbon tersebut kemudian dipindahkan ke gugus cysteinyl sulfhidryl, kemudian bergaung dengan sebuah gugus malonil. Urutan reaksi ini terus-menerus dilakukan sehingga panjang rantai mencapai 16 karbon atau palmitat. Kesimpulannya adalah biosintesis lipid mengalami 3 langkah, yakni produksi asetil-CoA dan NADPH, pembentukan malonil CoA dari asetil-CoA, dan reaksi kompleks sintesis asam lemak.
Langkah ini akan menghasilkan palmitat dengan panjang rantai mencapai 16 karbon. Jangan mengkonsumsi makanan yang mengandung lipid secara berlebihan, dan jika melakukan diet, konsumsilah lemak baik atau lemak tak jenuh.